teman-teman Indonesia belajar tata bahasa terus, kita keruban sistem pendidikan Indonesia. Aku juga padahal cuma belajar universitas doang di Indonesia. Jadi aku cukup tahu sistem pendidikan Indonesia, cara mengajarinya gimana gitu. Karena aku juga pernah belajar di Indonesia gitu. Teman-teman Indonesia padahal itu cuma universitas, mungkin dari SD, SMP, SMA, semua SMK itu sistemnya hampir sama ya, karena sistem pendidikan itu. Teman-teman Indonesia, jangan belajar tata bahasa mulai sekarang kalau kalian tujuannya belajar bahasa asing. Aku kenapa bilang seperti ini? Aku ketika lihat, Kak, aku juga punya teman-teman Indonesia. Aku ketika lihat teman-teman Indonesia yang belajar bahasa asing atau bahasa Korea, terlalu fokus belajarnya tata bahasa. Padahal mereka ngobrolnya nggak terlalu lancar, nggak terlalu mengerti menimangnya gitu. Jadi, kita coba bayangkan, kita tujuan belajar bahasa asingnya apa? Gimana ya gitu? Tujuan belajar bahasa asing, kalian tujuannya mungkin mau ambil jurusan bahasa Korea atau bahasa asing di S3, ya kalian sekarang terus belajar tata bahasa terus, itu nggak apa-apa. Tapi 99% yang belajar bahasa asing gitu, tujuan 99% itu ngobrol sama orang lain, orang luar negeri maksudnya. Kalau kalian mau belajar bahasa Korea, itu tujuannya mau ngobrol sama orang Korea. Kalau kalian belajar bahasa Jepang, itu tujuannya ngobrol sama orang Jepang. Atau supaya bisa mengerti konten-kontennya. Konten-konten maksudnya drama Korea. Kalau Korea ya, bahasa Korea itu drama Korea. Sama itu penyanyi. Kayak BTS, NCT, Blackpink, itu yang YouTube. Atau mereka punya YouTube, mereka nyanyi juga, mereka sehari-hari vlog kayak gitu. Bisa ngerti ya kan, atau kayak Learning Mesh sama program-program gitu. Kalau Jepang itu anime gitu ya kan. Kalau bahasa Inggris juga ada banyak film, drama gitu, variety itu program gitu. Jadi maksud aku, kita coba fokus lebih ngobrol sama menyimak. Jadi maksud ini namanya komunikasi. Kita coba gimana lebih fokus komunikasi itu ketika belajar bahasa asing. Jangan hanya fokus di tata bahasa. Jadi ketika awal belajar bahasa asing, caranya gimana? Harusnya belajar huruf dulu, kayak ABC dulu. Karena huruf juga nggak bisa menulis, nggak bisa membaca, itu gimana bisa belajar bahasa asing namanya? Kalau bahasa Korea, Hangul. Kalau bahasa Jepang, itu namanya hiragana dan katakana ya kan, hurufnya. Gitu dulu, karena sekarang banyak teman-teman yang orang Indonesia bisa mungkin mau belajar bahasa Korea tapi nggak mau belajar huruf bahasa Korea. Itu gimana caranya kalau gitu? Itu menurut aku sangat aneh sih. Nggak bisa baca juga, nggak bisa ya menulis, padahal akhir-akhir ini nggak terlalu penting. Maksudnya kalau nggak tahu huruf itu nanti susah belajarnya. Tata bahasa juga pasti nggak bisa belajar. Kemudian kalian setelah belajar huruf, itu kalian coba belajar kalimat yang sederhana atau kosakata yang sederhana dulu. Misalnya, yang sederhana apa sih? Sehari-hari. Ini meja. Meja itu bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Inggrisnya apa? Atau kursi. Atau dinding. Atap. Lemari. Itu sehari-hari kita sering pakai ya kan? Orang Korea juga sering pakai kayak sehari-hari, kosakata yang sehari-hari. Orang Jepang juga, orang Amerika juga, semuanya sering pakai itu kosakata itu sehari-hari. Itu bukan tentang ilmu, bukan tentang hukum, bukan tentang ekonomi sebenarnya ya. Karena teman-teman belajarnya kontennya sangat susah sekali. Padahal yang sehari-hari juga masih belum bisa ngobrol dengan orang luar negeri gitu. Kemudian aku ketika lihat teman-teman yang belajar tata bahasa terus, itu sangat kasihan sekali. Aku juga lihat beberapa teman-teman itu kayak gitu. Oh, ini kalimat pasif. Oh, ini kalimat yang aktif gitu ya. Kalimatnya pasif aktif. Ini pasif. Penting ini. Kalau kalian mau ambil jurusan bahasa Korea mungkin penting. Tapi kalian tujuannya kalau cuma ngobrol sama orang lokal gitu, native, itu nggak penting. Kenapa? Kalian coba bayangkan, aku ketika sekarang aku lagi ngomong pakai bahasa Indonesia ya kan. Aku sekarang lagi ngobrol pakai bahasa Indonesia. Coba bayangkan aku sekarang, oh ini kalimat pasif, oh ini kalimat aktif, oh ini kalimat makan, oh gitu ya.
Aku nggak pikir itu. Sumpah aku nggak pikir itu. Aku lebih pikir sekarang kosakata yang lebih sederhana supaya informasi-informasi kayak gini teman-temannya supaya lebih mengerti, gampang mengerti teman-temannya gitu. Jadi aku sekarang pilih kosakata. Bukan pilih sih sebenarnya, hanya pikiran tentang gitu saja, ngobrol. Kemudian topiknya gitu, yang singkat gitu ya, supaya lebih jelas gitu. Yang penting itu menurut aku kalau mau belajar bahasa asingnya. Maksud ini tapi jangan belajar tata bahasa 100%. Bukan maksud itu. Jadi banyak teman-teman Indonesia salah ngerti ya. Itu bukan maksud aku. Perlu belajar tata bahasa juga, tapi bukan sekarang. Maksudnya gitu. Ketika awal yang sederhana dulu. Huruf sama kosakata sama kalimat-kalimat yang sederhana dulu. Kemudian kalau perlu tata bahasa supaya lebih bisa ngerti bahasanya, itu ketika itu tata bahasa dikit-dikit. Tapi cara belajar tata bahasanya bukan ini pasti bukan aktif, bukan itu caranya, supaya lebih gampang ngobrol gitu. Jadi maksud itu tata bahasa itu hanya cuma pembantu ketika kamu ngobrol pakai bahasa asing gitu. Mengerti enggak? Jadi kayak gini kalau tata bahasa. Oh, kapan itu bahasa Korea apa ya? Kapan? Oke. Jadi belajar kapan? Bahasa Korea onje gitu ya kan? Terus coba pakai di dalam kalimat-kalimat gitu. Coba latihan gitu. Itu namanya belajar tata bahasa, bukan ini kalimat pasif. Bukan itu. Jadi sekarang masih bingung sekali gitu ya. Masih bingung sekali gimana ini Opa maksudnya. Jadi aku bingung sekali harus belajar kalau bahasa Korea ya, bahasa asing juga. Kalau bahasa Korea aku bingung sekali cara belajarnya. Nah, kalau gitu sekarang coba subscribe dulu. Berikut ini, video berikutnya aku akan mengajar bahasa Korea dari huruf. Jadi, gimana bisa belajar huruf-huruf juga, itu cara belajarnya sangat banyak sih sebenarnya. Itu kalian bisa pilih sebenarnya. Sekarang di YouTube atau TikTok atau sosmed Instagram itu sudah banyak orang Korea atau orang Indonesia yang bisa bahasa Korea mengajar. Itu video yang mengajar itu sangat banyak sih, cukup lumayan banyak. Tapi masih bingung, padahal itu masih bingung, aku juga coba mengajar kepada kalian supaya bisa mengerti gitu. Jadi teman-teman, kalau mau yang belajar bahasa Korea sama aku, jangan lupa subscribe dulu, kemudian supaya bisa dapat alarm-alarmnya ketika aku upload videonya. Kemudian bahasa Korea, aku akan jelas di video selanjutnya juga tentang ini. Bahasa Korea itu kayak puzzle. Jadi ketika huruf, banyak teman-teman Indonesia gitu, bilangnya gitu kepada aku. Aku mau belajar Hangul, huruf Korea namanya Hangul ya kan. Itu tapi bingung sekali, hanya baca saja, hanya lihat saja, hanya nonton saja itu. Waduh, bingung sekali, caranya gimana ya? Itu kayak puzzle. Kayak bahasa Korea ada dua, satunya jaum, satunya mom. Kalau bahasa Indonesia itu konsonan gitu ya kan. Jadi konsonan vokal sama konsonan dasar ya kan. Itu campur-campur aja konsonan dasar tambah konsonan vokal, itu menjadi satu kata. Konsonan dasar, konsonan vokal, konsonan terakhir menjadi satu kata, kayak puzzle gitu. Jadi nanti video berikutnya aku akan lebih spesifik cara tentang ini. Teman-teman semangat belajar bahasa Korea. Kemudian kalian kalau mau belajar bahasa Korea dengan aku, itu coba nonton video berikutnya juga. Aku akan ajarin semua prosesnya. Dadah.